Hai, 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 apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini aku mau bagikan lapis susu ekonomis hanya dengan 15 butir telur saja. Bagaimana proses membuatnya? Simak terus videonya. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Di sini aku pergunakan 4 ons mentega, kemudian 200 sampai dengan 300 gram gula pasir, setengah kaleng susu atau sesuai selera ya, dan 15 butir telur yang aku pergunakan kuning telurnya, dan setengah ons terigu. Tahap pertama di sini aku pisahin kuning telur dan putih telurnya. Kuning telurnya aku mixer bersama dengan 1 sendok teh vanili bubuk. Untuk vanili bubuknya bisa di skip ya kalau nggak suka. Nah, karena aku lupa untuk mencampurkan gula pasirnya atau gula halusnya, jadi ini aku kocok kuning telurnya terpisah bersama gula halusnya ya atau gula pasirnya ya, jadi hanya kuning telurnya aja yang aku kocok. Selanjutnya butter dan tepung gula halusnya di mixer ya, ini saya jadikan satu. Sebenarnya kalau mau kocok terpisah dengan kuning telur juga nggak apa-apa ya, jadi tepung gula halusnya ini dikocok bersamaan dengan kuning telur tidak masalah, tapi karena saya tadi lupa, jadi saya kocok dengan butter, gula halus dan butternya saya kocok bersamaan. Jika semua adonan sudah tercampur dengan rata dan tidak ada butiran-butiran gula yang besar lagi, jadi kita tambahkan adonan yang lainnya. Nah, setelah seperti ini hasil adonannya, kita gabungkan dengan kuning telur. Untuk adonan kuning telurnya kita tuangkan pada adonan butter atau blue band yang sudah kita kocok tadi. Ini proses pengocokannya terpisah ya teman-teman. Ini kita jadikan satu. Kita lanjutkan proses mixernya ya. Kecepatannya sedang aja. Speed yang saya pergunakan di angka 2. Tahap selanjutnya kita tuangkan susu kental manisnya. Di sini aku pergunakan kemasan saset. Jadi aku pergunakan 3 saset dengan per sasetnya itu 38 gram. Selanjutnya kita kocok lagi ya. Kita mixer. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu. Tepung terigu yang saya pergunakan 1 on. Kemudian kita mixer lagi dengan speed di angka 1 aja.
loyang yang saya pergunakan diameternya 20 kali 20. Lapisan pertama, lapisan dasar itu sedikit tebal ya. Saya pergunakan 1 sendok sayur, kemudian tambah lagi jadi kurang lebih 2 sendok sayur. Ini karena bagian bawah, bagian dasarnya sengaja dibuat lebih tebal. Nanti selanjutnya lapisan berikutnya itu dikurangin, cukup 1 sendok aja. Bagian sudutnya ini diisi dengan adonan. Saya pergunakan sendok makan untuk membantu mengisi di bagian sudut. Untuk bagian bawah loyangnya ini aku lapisi dengan kertas minyak ya teman-teman, supaya tidak lengket saat mengeluarkan adonan kue lapisnya. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita oven. Aduh, aroma susunya tercium banget. Kita tuangkan ya. Lapisan kedua. Kurang lebih 1,5 sendok. Kemudian kita rapikan dengan sendok makan. Ini lapisan kedua. Ini lapisan pertamanya sudah matang ya, warnanya sedikit kecoklatan seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lapisan yang kedua. Ini sedikit saya tekan-tekan untuk memastikan aja apakah ada yang nggak rata kayak gitu ya. Lapisan keduanya saya pergunakan 1 sendok aja. Lakukan prosesnya hingga adonan habis ya teman-teman. Proses melapisnya step by stepnya dilakukan secara berulang sesuai takaran yang kita pergunakan. Dan ini dia teman-teman hasilnya lapis susu ekonomis. Bagaimana, tertarik untuk mencobanya?
Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Enjoy the video and happy cooking! See you next video. Bye-bye! Ini blueberry yang udah aku cairin. Terus aku diamin, aku cuekin dulu. Kita lanjut mempersiapkan bahan-bahan yang lainnya. Bahan-bahan yang diperlukan di sini aku pergunakan coklat bubuk. Aku pergunakan merek ini dengan berat 45 gram. Teman-teman bisa pergunakan merek apa aja. Kemudian di sini aku pergunakan TBM 1 sendok teh saja. Bisa diganti dengan SP juga ya, tapi aku lebih terbiasa menggunakan TBM. Kemudian di sini aku pergunakan susu kental manis kemasan saset. Ini. Tapi kalau teman-teman suka pergunakan kemasan kaleng juga nggak masalah ya, karena aku mau pergunakan biar nggak ada sisanya kayak gitu, karena yang dipergunakan hanya setengah kaleng. Jadi kalau kemasan saset ini kita bisa menyesuaikan tingkat manisnya. Kemudian aku pergunakan gula pasir. Ini gula pasir kalau sesuai resepnya itu setengah kilo, tapi di sini aku kurangin karena aku nggak terlalu suka manis juga. Jadi sesuai selera ya manisnya. Di sini aku pergunakan 400 gram. Dan untuk gulanya bisa pergunakan gula halus juga. Nah, kalau nggak ada gula halus, bisa pergunakan gula pasir. Kemudian aku pergunakan Blue Band. Untuk menteganya bebas ya, kalau mau lebih enak lagi bisa pergunakan butter. Karena hari ini aku pergunakan semuanya dengan bahan-bahan yang ekonomis, jadi aku pergunakan Blue Band. Untuk loyang yang aku pergunakan, di sini aku pergunakan loyang ukuran 18 x 18. Kemudian aku lapisi dengan kertas roti seperti ini. Oke, kita lanjut dengan cara pengocokannya. Telur yang dipergunakan 15 butir, nanti kita kocok terpisah. Jadi putih telur dan kuning telurnya dikocok terpisah. Ini kuning telurnya saya pisah dulu. Setelah dipisah kuning dan putihnya, sekarang kita mulai proses pengocokannya. Jadi yang mau saya kocok pertama ini kuning telur. Kuning telurnya saya campur dengan gula pasir. Kocok dengan kecepatan tinggi ya, jadi speednya ini saya tambah kecepatannya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh TBM.
Terus kita kocok kembali. Putih telurnya kita kocok. Ini aku langsung aja ya, dari kocokan kuning telur aku langsung kocok di sini, nggak aku cuci, nggak apa-apa sih ya. Kocok hingga putih, pucat, dan kaku. Selanjutnya kita tuangkan putih telur yang sudah kita kocok ke dalam adonan kuning telur. Selanjutnya kita kocok kembali. Selanjutnya kita tuangkan susu kental manisnya. Ini saya tambahkan susu bubuk. Terus kita tambahkan lagi bubuk coklat. Bubuk coklatnya bisa disangrai dulu ya. Tapi ini saya langsung aja, nggak disangrai. Terus kita kocok lagi. Dan yang terakhir kita tuangkan Blue Band yang sudah kita cairkan.
Kemudian kita kocok kembali. Jika sudah tercampur semuanya, selanjutnya kita mulai proses pemanggangan. Jadi proses membakarnya itu step by step. Proses memanggangnya kalau teman-teman lupa bisa lihat di video kue basah sebelumnya ya. Langsung aja kita tuangkan. Kurang lebih 10 sendok ya, karena bagian dasar ini harus sedikit lebih tebal. Sembilan, 10. Oke, kalau sudah kita ratakan, kita pergunakan api bagian bawah ya teman-teman. Ini lapisan pertamanya, langsung saya timpa tadi ya. Saya lupa ternyata kameranya belum dipencet ini. Jadi langsung aja, ini sendoknya saya ganti dengan sendok sayur biar lebih cepat aja. Oke, kita rapikan semua sisinya. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita panggang di bagian api bagian atas. Ini kita pergunakan api bagian atas ya. Untuk selanjutnya sama. Ini lapisan yang kedua. Jadi ini kita tekan-tekan lagi. Pastikan untuk tidak ada yang bergelembung ya. Kurang lebih 2 sendok sayur. Kemudian kita ratakan. Nah, dibantu lagi dengan sendok makan. Karena kalau pakai sendok sayur itu bagian sudutnya sini agak susah terjangkau. Jadi kita pergunakan sendok makan. Lakukan proses melapisnya ini hingga semua adonan selesai ya teman-teman.
Oke, ini sudah. Kita panggang lagi. Dan ini dia hasilnya. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini aku mau ngajak teman-teman mengikuti video aku. Hari ini aku mau buat lapis nanas dengan 10 telur. Ini bahan-bahan yang aku pergunakan, bahan-bahan ekonomis, murah meriah, tapi rasanya rasa premium ya. Langsung aja yuk ke proses pembuatannya. Tapi sebelum dilanjutkan, seperti biasa, mohon supportnya untuk teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan tentunya saya semakin semangat untuk buat video. Lanjut yuk, kita buat persiapan bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku persiapkan 10 butir telur. 10 butir telur nanti kita pisahkan antara kuning dan putihnya. Ukuran yang agak besar ya. Tepung terigunya saya pergunakan tepung segitiga biru dengan protein sedang. Yang dipergunakan hanya 250 gram. Gula pasir. Di sini bisa pergunakan gula halus atau gula pasir. Untuk gula pasirnya saya pergunakan 250 gram atau sesuai selera. Dan untuk menteganya saya pergunakan 250 gram. Susu kental manisnya di sini saya pergunakan 185 ml atau sesuai selera. Ini saya beli kemasan kaleng, jadi nanti bisa diperkirakan setengah aja atau sesuai selera. Kemudian di sini saya pergunakan vanili bubuk secukupnya atau sejumput. Dan di sini saya pergunakan selai nanas secukupnya aja. Putih telur yang sudah saya pisahkan 10 putih telur. Dan di sini kuning telurnya 10 butir kuning telur. Langsung aja tahap pertama kita kocok putih telur. Selanjutnya, gula pasirnya dan menteganya kita kocok jadi satu.
kocok gula pasir dan menteganya hingga tercampur. Sebagai acuan, untuk gula pasirnya ini cenderung halus ya. Tapi kalau teman-teman pergunakan gula halus juga nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan kuning telurnya bertahap. Tambahkan kuning telurnya. Kita tambahkan secukupnya vanili. Kemudian kita tambah susu kental manis. Opsional ya, sesuai selera. Kalau mau manis tinggal ditambah lebih banyak lagi gula pasirnya dan susunya. Selanjutnya kita tuangkan tepung terigunya. Bertahap aja ya. Saya pergunakan spatula biar debu dari tepungnya tidak kemana-mana saat di mixer. Kemudian yang terakhir, putih telurnya kita tuangkan. Ini kita kocok, bisa pergunakan mixer atau spatula. Kocok sebentar ya.
ini sudah siap kita cetak. Untuk tepungnya ini menyesuaikan aja ya dari telur yang dipergunakan, karena telur itu mempengaruhi juga tingkat keenceran dari adonan tepungnya. Bisa dikurangin atau bisa ditambah. Sebagai acuan atau patokannya sesuai resep 250 gram. Bisa ditambah atau bisa dikurangin. Untuk loyang yang saya pergunakan diameternya 18 x 18, sudah saya lapisi sama kertas roti ya. Dan untuk ovennya saya pergunakan oven listrik. Jadi seperti ini oven jadul banget ya. Di sini ada colokan bagian atas dan colokan bagian bawah. Untuk tahap pertama memasaknya atau tahap pertama, lapisan pertama kita pergunakan api atau listrik yang colokan bagian bawah ini. Selanjutnya nanti kita pergunakan listrik yang bagian atas. Oke, kita mulai dengan proses memasaknya. Kita mulai dengan lapisan pertama. Ini saya pergunakan sendok sayur. Kurang lebih 2 sendok. Ini lapisan yang pertama ya. Bisa sambil ditekan-tekan kayak gitu. Kemudian kita tutup. Nah, ini kita cek dulu ya kuenya. Ini kan udah kering ya. Udah kering colokannya. Ini saya udah pindahin ke bagian yang atas. Ini colokannya udah aku pindahin ya, teman-teman. Ini colokannya udah pindah di bagian atas. Tinggal kita tunggu warnanya sedikit kecoklatan. Ini lapisan pertamanya bisa kita olesi sama mentega atau bisa langsung aja. Ini kita beri selainya sesuai selera. Setelah semuanya kita balur sama selai nanas, semuanya sudah kita tutupin ya, lapisan pertamanya. Untuk tingkat tinggi selainya itu sesuai selera aja. Selanjutnya kita tambahkan adonan lapisan kedua. Kurang lebih 2 sendok sayur. Oke, seperti ini. Kemudian kita ratakan ke semua sisi.
Ini sudah lapisan yang kedua, sudah kita tutupin. Selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam loyang pemanggangan. Dan kita tutup. Ini lapisan yang ketiga. Sambil ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin teksturnya lebih sedikit berminyak, bisa diolesi lagi dengan Blue Band atau mentega. Tapi kalau teman-teman merasa tidak ingin kuenya itu ada minyaknya atau agak kering seperti itu, cukup ditekan-tekan seperti ini. Penambahan Blue Band atau mentega pada setiap lapisan itu hanya untuk kayak kita mengakali biar nggak terlalu kering lapisannya. Ini kalau udah ditekan-tekan kayak gini, minyaknya udah keluar, nggak perlu ditambahin lagi sih ya. Oke, sekarang kita tambah selainya. Lakukan prosesnya hingga selesai ya, semua adonan semuanya kita lapisi. Semua lapisan sudah kita tutupi sama nanas. Selanjutnya kita tambahkan adonan lapisan ketiga. Ukurannya sama ya, 2 sendok sayur. Kemudian kita ratakan. Dan kita tutup. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi. Kita potong-potong ya, kita lihat hasilnya bagaimana. Udah gak sabaran kan mau lihat hasilnya? Aku juga udah penasaran mau lihat hasilnya dan pengen nyobain gimana rasanya. Nah, ini dia lapis selai nanas 10 telur. Wow, tinggi banget ya guys.
Penampakannya teksturnya juga lembut, cantik banget. Mari kita coba. Kita potong-potong dulu ya. Tada, ini dia lapis selai nanasnya udah jadi. Aku udah gak sabaran pengen nyobain gimana rasanya. Ini teksturnya lembut banget tuh. Apalagi disimpan di dalam kulkas, penyajiannya saat dingin. Aduh, enak banget. Ini juga resepnya tidak terlalu manis ya teman-teman. Pas banget. Menurut testiku ini pas banget ya. Tapi kalau teman-teman pengen manis, tinggal ditambahin lagi komposisi atau takaran gulanya. Selamat mencoba, semoga suka dengan referensi kue selai nanas lapis ala saya. Definisi kue lapis dengan harga premium. Kita coba buat dengan bahan yang ekonomis. Lapis brownies ekonomis hanya dengan 10 telur. Tada, ini dia teman-teman hasilnya lapis browniesnya. Tuh, gimana menurut teman-teman? Hari ini ketemu lagi sama aku dan hari ini aku mau membagikan resep lapis brownies ekonomis dengan 10 telur. Dan ini dia hasilnya. Lembut banget. Mau tahu bagaimana proses membuatnya? Seperti biasa, sebelum dilanjutkan videonya, jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung aja yuk ke proses pembuatannya. Simak videonya, jangan di skip supaya tidak gagal dalam proses membuatnya. Enjoy! Yang pertama di sini aku persiapkan 10 butir telur, gula pasir. Di sini bisa pergunakan gula halus atau gula pasir. Untuk gula pasirnya saya pergunakan 250 gram atau sesuai selera. Dan untuk menteganya saya pergunakan 250 gram. Susu kental manisnya di sini saya pergunakan 185 ml atau sesuai selera. Ini saya beli kemasan kaleng, jadi nanti bisa diperkirakan setengah aja atau sesuai selera. Kemudian di sini saya pergunakan vanili bubuk secukupnya. Secukupnya brownies yang sudah dibelah lebar seperti ini. 26 gram susu bubuk, 250 gram tepung terigu protein sedang, tahap pertama kita kocok putih telur, jadi kita pecahkan dulu telurnya. Sepuluh butir ya. Ini putih telurnya 10 butir yang udah disisihkan dengan kuningnya. Kita kocok dulu putih telurnya. Kocok putih telur hingga campur. Kocok dengan speed dengan kecepatan yang tinggi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Jika sudah putih seperti ini dan kaku, kurang lebih durasi pengocokan 5 sampai dengan 6 menit kayak gitu ya. Ini karena mixernya juga mixer jadul banget, jadi memerlukan waktu yang lumayan lama. Jadi tergantung dari mixer teman-teman. Ini sudah kaku seperti ini, kita sisihkan dulu dan kita siapkan bahan yang kedua, pengocokan Blue Band dan gula pasir. 250 gram mentega, kemudian kita tambahkan dengan 250 gram gula pasir. Kita kocok. Jika sudah sedikit tercampur seperti ini gula dan menteganya, kita tuangkan telur bertahap sedikit demi sedikit ya. Kita tambahkan sedikit vanili bubuk. Kita tuangkan susu kental manis. Selanjutnya kita tuangkan susu bubuknya, tepung terigunya, kita aduk pergunakan spatula. Dan yang terakhir putih telur.
Kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur semua bahan. Kocok hingga tercampur dan pastikan tidak ada bahan yang masih terpisah-pisah ya. Ini bisa dikocok mempergunakan mixer atau mempergunakan spatula opsional ya, bebas. Ini biar cepat di mixer aja. Oke, kalau sudah, kita siapkan ovennya untuk mulai proses pengovenan. Teman-teman, loyang yang saya pergunakan ukurannya 18 x 18. Kali ini saya tidak beri alas kertas roti. Ini cukup saya olesin sama mentega dan tepung. Selanjutnya kita mulai proses oven ya, teman-teman. Oven yang saya pergunakan oven listrik. Dan seperti biasa, di sini kita mulai pada lapisan yang pertama. Ini colokannya di bagian, untuk bagian lapisan pertama itu colokannya di bagian bawah. Takarannya saya pergunakan sendok sayur, 2 sendok sayur. Kemudian kita ratakan. Rapikan hingga semua sisi tertutup oleh adonan, supaya semuanya rapi ya.
Oke, kalau sudah, kita tutup. Ini teman-teman sudah kering ya. Lapisan pertamanya nih, tepi-tepinya udah ini. Jadi kita pindahin colokannya ke bagian atas yang di sini. Ini lapisan kedua ya, teman-teman. Ini kita tekan-tekan lagi. Nah, ini bisa kita tambahin buah propolisnya. Kemudian kita tuangkan adonan lapisan kedua. Kita ratakan semua sisi agar tertutup adonan. Karena browniesnya agak tebal, jadi saya tambahkan lagi adonannya kurang lebih 2,5 sendok ya. Oke, selanjutnya kita tutup lagi. Teman-teman, ini lapisan yang ketiga ya. Sebelum dituangkan adonannya, seperti biasa ditekan-tekan dulu, jangan sampai ada adonan yang gelembung gitu ya. Ini browniesnya tidak semua lapisan saya beri tambahan. Kalau teman-teman mau full browniesnya juga nggak apa-apa ya. Ini saya selang-seling aja karena menyesuaikan dari jumlah brownies yang saya beli, yang saya punya.
Saya rapikan lagi dengan sendok makan. Oke, kalau sudah kita tutup. Teman-teman, ini aku mau tambahin browniesnya. Ini adonannya udah aku tuangin seperti ini, dan browniesnya aku tambahkan. Untuk yang pertama tadi dalam kondisi belum ditambah adonan ya teman-teman, dan yang ini udah aku tambahin adonannya, jadi tinggal ditimpa aja seperti ini. Bebas ya, mau dalam kondisi sebelum dituangkan adonannya atau sudah seperti ini. Oke, kalau sudah kita tutup. Ini pelapisannya kita timpa lagi dengan adonan. Sebelum ditimpa ditekan-tekan gini ya bunda. Lakukan pelapisan ini sampai adonannya habis ya. Prosesnya sama. Dituang pada adonan ini, kemudian kita ratakan, kita rapikan. Pastikan tidak ada gelembung udara di kue yang sudah kita oven. Kalau ada gelembungnya, kita tusuk-tusuk aja biar gelembungnya itu kempis ya. Saya rapikan lagi dengan sendok makan. Tambahkan sedikit ya, masih ada yang belum tertutup adonan. Selanjutnya kita tutup. Teman-teman, ini lapisan terakhir ya. Jadi lapisan terakhirnya saya beri brownies. Ini pas kebetulan browniesnya udah habis, jadi dapat yang bagian kecil-kecilnya aja. Ini sedikit ditekan ya. Oke, ini udah selesai
tinggal menunggu matangnya lagi. Teman-teman, browniesnya udah jadi. Ini dia. Tinggal kita potong-potong dan kita sajikan.